Menurut John Monfils, tujuan penelitiannya ialah untuk menggambarkan fakta-fakta kehidupan politik Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 serta motivasi, sikap dan tindakannya, serta ingin menyusun gambaran kehidupannya dalam konteks yang lebih luas dalam proses pembangunan di Indonesia. Selain itu, penulis ini juga ingin menjelaskan tentang pengaruh konteks waktu dan lingkungan zaman terhadap sikap dan tindakan pelaku sejarah yang terkemuka ini di dalam perjalanan karirnya. Dipercaya bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah seorang Raja Yogyakarta yang hidup dalam konteks lingkungan budaya dan sosialnya, sehingga penulis ingin menjelaskan pula kaitan konteksnya dengan tokoh-tokoh penting lainnya seperti dengan tokoh Soekarno dan Soeharto serta lainnya. Adapun tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Dr. John Monfils ini ialah ingin mengetahui makna perbuatan dan tindakan serta peran dan pengaruh aksi Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada zamannya dalam sejarah Indonesia. Menarik sekali. Jadi untuk mengkaji Sri Sultan dalam konteks sejarah Indonesia, sejarah masyarakat Indonesia, adalah menarik bahwa buku ini secara rinci disajikan juga melalui perspektif kronologis dan tematis, dan juga secara berturut-turut disajikan analisis yang mencakup dari persoalan-persoalan teoritis dan metodologis sampai penggambaran biografi Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari masa kehidupan awal, yaitu masa kanak-kanak, masa belajar di Indonesia dan di negeri Belanda, sampai masa beliau menjadi sultan dan masa kehadiran pendudukan Jepang, masa revolusi dan masa agresi Belanda 1948-1949. Dan dikaji pula problema kemerdekaan sampai akhir masa demokrasi terpimpin dan lahirnya Orde Baru, dan sampai masa Sri Sultan Hamengkubuwono IX berpartisipasi pada masa pemerintahan Orde Baru seperti yang telah disampaikan tadi. Dari beberapa bab yang menyajikan secara utuh dan menyeluruh biografi politik Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu, saya memandang ada 3 bagian yang menarik untuk dicermati dan juga menarik untuk disimak, yaitu pada bab masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada masa kanak-kanak dan masa belajar, masa revolusi dan masa Orde Baru. Saya sangat tertarik. Apa yang disampaikan pada bab masa kanak-kanak, yaitu ketika pemuda Pangeran Dorojatun ini sekolah menjalani masa kanak-kanaknya di Yogyakarta, sampai kemudian belajar di negeri Belanda, di Leiden masuk Indologi. John Monfils dengan susah payah mencari data sumber di negeri Belanda tentang Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu pada waktu di negeri Belanda,
sekolah, ya, pertama di Universitas Leiden masuk di Fakultas Ideologi, selesai, dan juga bisa menelusuri alamat dan tempat tinggalnya baik itu di Haarlem dan di Zoeterwoude, Zoeterwoude, di Leiden, ya, dan Leiden. Sekalipun itu belum lengkap seluruhnya, tapi saya kira John Murphy sudah cukup berhasil dalam tadi menggambarkan kehidupan beliau di Leiden dalam situasi dan suasana yang cukup kritikal. Ya, kritikal karena John kemudian mencoba untuk menghubungkan konteks pada zamannya, yaitu pada zaman tahun belajar di Leiden itu mulai 1930 di Leiden. Iya, pada masa sebetulnya dunia sedang mengalami resesi dan juga negeri Belanda juga mengalami resesi juga. Ya, tapi beliau ini tetap belajar, ya, dan tetap tinggal terus sampai 9 tahun di negeri Belanda, dan juga di dalam lingkungan suasana Leiden di universitas yang cukup tinggi dan mempunyai iklim intelektual yang luar biasa. Karena John juga bisa menggambarkan tentang betapa banyaknya tokoh-tokoh ahli-ahli Indonesia, ahli-ahli ideologi, dari Profesor Surabrojo, Profesor Spriker, Profesor Henry Krong, dan tokoh-tokoh sarjana dan pakar-pakar ahli-ahli Indonesia yang terkemuka, yang menciptakan iklim intelektual dan iklim akademik yang luar biasa, yang menjadikan Sri Sultan, saya kira secara diam-diam menjadi seorang intelektual. Ya, jadi ini rupanya John ingin menggambarkan bagaimana konteks lingkungan budaya, sosial, dan zaman itu ikut andil dalam membentuk kepribadian Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Jadi saya sangat menghargai, dan ini penting karena itu memang benar bahwa tokoh ini juga dibentuk oleh lingkungan zaman dan budayanya, dan juga masa tahun 30-an juga dipenuhi atau masa yang penuh konflik dan masa penuh kritikal, di mana di Indonesia politik asosiasi Belanda melakukan agitasi dan tekanan kepada politik nasionalisme Indonesia. Dan rupanya ini saya melihat ini berpengaruh pada Sri Sultan, yaitu menjadikan tokoh yang penuh hati-hati tetapi cukup cerdas dalam mensiasati, itu pendapat saya. Jadi saya setuju itu. Ya. Yang kedua yaitu uraian tentang peran dan tokoh Sri Sultan yang secara panjang lalu panjang dari masa awal zaman Jepang sampai revolusi dan zaman Orde Baru sampai akhir, itu juga menunjukkan betapa tadi kecerdasan Sri Sultan Hamengkubuwono IX di dalam menjawab tadi tuntutan dan tantangan zamannya pada zaman revolusi, yaitu antara lain John juga ikut menyebutkan bagaimana dalam situasi kritis Sri Sultan ikut mengundang, menawarkan pemerintah Republik Indonesia yang terancam di Jakarta itu untuk pindah ke Jogja,
dan betul bahwa pemerintah Republik itu tidak di Jogja, dan perjuangan untuk mempertahankan Republik terjadi di Jogja yang disebut masa revolusi, dan Sri Sultan di situ membuktikan menjadi penyelamat. Saya menganggap itu penyelamat, beliau menyelamatkan sampai akhirnya Belanda mengakui. Dan yang ketiga juga saya setuju, yaitu periode Orde Baru di mana Sri Sultan di situ ikut berperan dalam politik, terutama di dalam menangani sebetulnya krisis ekonomi. John juga menyebut sampai Sri Sultan pernah menjadi koordinator Menteri Equine, begitu ya, Equine yang menangani inflasi dan juga menangani tentang pembangunan ekonomi, serta sebelumnya juga menjadi duta keliling yang dunia internasional ke Jepang, ke Amerika dan ke Eropa dan lain-lainnya, yang untuk meyakinkan negara-negara internasional untuk percaya kepada Indonesia yang sedang yang stabil, demokratis dan membangun ekonominya. Dan memang betul bahwa pada masa awal Orde Baru itu program pembangunan juga berjalan, dan ekonomi tampak itu menjadi meningkat pulih. Dan itu saya kira juga merupakan salah satu peran politik Sri Sultan yang menyelamatkan Republik yang kedua. Saya berpendapat itu, John. Saya setuju itu. Ya, itu. Jadi itu karena itu tokoh kepemimpinan Sultan menjadi lengkap. Selanjutnya, saya juga tertarik tentang pendapat John bahwa kehidupan Sri Sultan Hamengkubuwono secara kokoh itu bisa digambarkan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia, dengan kecermatan, dengan ketelitian, dan saya lihat juga kritis dan netral, dan ingin mengkajinya secara ilmiah. Nah, ini saya kira satu segi yang memang menjadi buku ini berharga, dan itu adalah sulit, dan saya menghargai karena untuk menulis Sri Sultan itu adalah satu segi kesulitan, yaitu sumber. Ada sumbernya yang sangat terbatas. Ya, John? Betul. Ya. Terutama pada masa pendudukan Jepang. Tetapi John cukup gigih dan cukup tabah ya untuk menyusun. Ini adalah satu prestasi. Nah, yang lain, John juga telah tadi memberikan ulasan kesimpulan mengenai bagaimana pewarisan nilai-nilai kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan bagaimana masa-masa penuh tantangan, risiko dan bahaya, baik risiko ya dan yang penuh bahaya maupun kemenangan, keberhasilan, baik maupun kegagalan. Jadi ini juga baik karena John juga secara kritis mencoba melihat bahwa juga ada kegagalan yang dihadapi, terutama dalam persoalan peristiwa tahun 1952, begitu ya. Ya, itu John mencoba untuk menimbang. Jadi saya kira itu Nah, selanjutnya saya ingin juga menempatkan posisi kajian John Morris ini dengan judul yang sangat manis, very nice. Ya. Prince in a Republic. Ya, seorang pangeran atau seorang raja di sebuah republik. Jelas ini tampak itu simbolik dan kontradiktif, tapi ini penuh makna dan sesuai dengan isinya.
ingin saya catat yaitu manfaat dari kajian John Moffett itu yang pertama ialah diharapkan dengan penerbitan kajian biografi politik Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini akan lebih memperkenalkan tokoh kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 di dunia internasional melalui kajian ilmiah dan melalui penerbitan di Singapura ini di sebuah penerbit yang cukup prestisius dan ilmiah ini. Jadi semoga makin banyak dunia mengenai peran politik dan peran tokoh kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Yang kedua, diharapkan juga dengan penerbitan buku ini eksistensi daerah istimewa Yogyakarta dalam negara kesatuan Republik Indonesia akan semakin dipahami juga oleh dunia internasional dan semakin mantap dipahami dan didukung di lingkungan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia sendiri. Yang ketiga, selanjutnya juga kepimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 akan terus menjadi sumber keteladanan nasional dan juga internasional. Saya mengharap juga dunia internasional juga bisa memahami dan mengerti dan menghargai kepimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Yang terakhir, diharapkan kajian ini juga akan semakin memantapkan kedudukan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai raja, pemimpin sejati, dan juru selamat Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang buku dengan judul yang indah A Prince in a Republic menjadi kejutan yang indah pula bagi bangsa Indonesia ketika mengetahui bahwa penulis buku ini bukan orang Indonesia dan ini baru pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris, dan kita ketahui bahwa di masanya Sultan Hamengkubuwono ke-9 sangat diakui dan dihargai di pergaulan internasional, dan buku ini ditulis dalam bahasa Inggris menjadi keuntungan tersendiri sebetulnya bagi bangsa Indonesia untuk mengukuhkan kembali, mengendapkan kembali dan juga memperkenalkan kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dan kita akan beralih ke pembahas kedua, yaitu Profesor Bambang Purwanto yang juga telah membaca buku ini tentunya ya. Dan Prof. Bambang menulis ulasan bertajuk Nasionalis Pembaru Tanpa Kegaduhan, Biografi Manusiawi Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dan dalam ulasan ini salah satunya adalah mengulas tentang tindakan-tindakan politik di masanya, begitu ya Prof? Silakan Prof. Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono dan Gusti Kanjeng Ratu Mas, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan untuk membahas buku yang sangat penting ini, baik bagi penulisan sejarah Indonesia khususnya maupun Yogyakarta tentu saja. Saya ingin menyampaikan terima kasih juga kepada Pak John yang juga telah mempercayakan saya untuk membahas bukunya. Buku ini sebenarnya tidak mudah untuk dibaca. Saya akan mulai, kalau orang mulai dengan sanjungan, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya buku ini tidak mudah untuk dibaca karena narasi literer bahasa Inggrisnya sebenarnya tidak untuk baik untuk mereka yang sudah terbiasa dengan bahasa Inggris, rata-rata cukup berat sebenarnya. Saya langsung ingat ketika saya membaca buku ini, saya langsung ingat dengan tulisannya Profesor almarhum Sartono Kartodirjo. Tulisan yang sangat bagus, tetapi begitu sulit untuk membaca karena bahasa Inggrisnya terlalu bagus. Jadi ini yang menjadi persoalan. Tetapi dengan tertatih-tatih saya mencoba untuk membaca
buku ini karena kebetulan saya beberapa waktu terakhir ini juga melakukan kajian tentang Sinuhun ke-9 ini. Walaupun dalam konteks heritage Yogyakarta agak sedikit berbeda, saya melihat bahwa ada genre yang berbeda dari buku Pak John Monfils ini. Dia mencoba untuk mengambil jarak yang cukup dengan objeknya. Dia memulai dengan sesuatu yang dia sebut sebuah tinjauan kritis. Pak John mulai dengan upaya untuk menjaga jarak, sehingga nanti ibu dan bapak sekalian nanti yang sempat membaca buku ini, terutama bagi mereka yang saya sebut dengan nama die hard, orang yang hanya ingin mendengar dan membaca sesuatu yang baik saja terhadap apa yang dipujanya, itu tidak mudah saya kira menerima apa yang disampaikan, pernyataan dan kenyataan yang disampaikan oleh Pak John. Jadi terutama mereka yang melihatnya secara parsial, tetapi akan sangat menarik ketika dilihat secara keseluruhan. Jadi kalau dilihat sebagian saja, buku ini bisa menimbulkan kegundahan. Buku ini bisa menimbulkan kesalahpahaman yang sangat. Tapi di akhir nanti kita akan tahu bagaimana sebenarnya ketokohan dari Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini. Tapi kalau dilihat sepotong-sepotong, dia karena pendekatan yang dilakukan, genre yang dilakukan oleh Pak John Monfils itu berbeda dari sebagian besar biografi. Biografi kan dimulai dengan pemujaan, pengkultusan yang tadi disampaikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10, Pak Gubernur, beliau sendiri sudah disampaikan bahwa Sultan Hamengkubuwono ke-9 tidak ingin dikultuskan, tapi biografi cenderung mengkultuskan. Buku ini tidak. Buku ini tidak memulai dengan pengkultusan sama sekali. Hadir dengan sangat lancar berbagai hal yang saya sebut kadang-kadang bisa kita sebut dalam bahasanya Pak John kontradiktif. Dia mengatakan yang sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh banyak orang ketika sesuatu itu dilihat hanya hal yang bagus saja. Dia menggambarkan dengan sangat manis sekali menurut saya berbagai apa yang saya sebut dalam bahasa saya, yaitu adalah historiografi yang manusiawi, wajah manusiawi dari Sultan Hamengkubuwono ke-9. Disinilah menurut saya buku ini berharga, sangat-sangat berharga, karena tidak hanya secara akademik, tetapi menghadirkan sebuah pencerdasan yang sangat luar biasa bagaimana memahami ketokohan yang seperti disampaikan tadi, bagaimana seharusnya menjadi seorang pemimpin. Ini saya kira buku ini di sini menjadi punya arti yang penting. Izinkan saya membaca. Di sini saya ingin membaca sesuatu. Saya melihat itu ada 5 hal yang saya sebut dengan 5 kenyataan sejarah yang melingkupi Sultan Hamengkubuwono ke-9. Hal yang pertama yang perlu diperhatikan bahwa Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang pangeran di dalam republik dengan segala teka-teki konstitusional yang menyertainya. Ia terus memainkan peranan penting baik di tingkat lokal maupun regional di dalam sebuah negara yang menabuhkan regionalisme. Melalui tindakan politik yang cerdas, visioner, dan penuh perhitungan, eksistensi Sultan Hamengkubuwono IX sebagai seorang raja pewaris kekuasaan Jawa Mataram
lengkap dengan wilayah kekuasaan terus dipertahankan dalam konteks Republik Indonesia melalui status keistimewaan. Sebagai kenyataan historis kedua, Sultan Hamengkubuwono IX pada satu sisi tidak ingin menonjolkan dirinya sebagai seorang sultan, namun di sisi yang lain ia berperilaku sebagai penguasa feodal di dalam keraton. Ini kata-katanya Pak John Monfils. Tidak mudah diterima oleh banyak orang mungkin, ya. Ia mampu menyesuaikan diri dengan mudah hidup di antara dunia Jawa yang tradisional dan kemodernan dunia Barat. Beliau mampu meyakinkan bahwa ketika para royalis di Indonesia dan bahkan dunia tidak mampu lagi menyesuaikan diri dengan perubahan zaman atau bahkan dipinggirkan oleh masyarakatnya sendiri, eksistensi dirinya menunjukkan kekuatan status yang diwariskan di tengah berbagai kekacauan politik yang terjadi. Sultan Hamengkubuwono IX merupakan figur yang sangat menonjol dalam politik Indonesia, namun pada saat bersamaan beliau jarang sekali membuat pernyataan-pernyataan politik. Keikutsertaannya secara penuh dalam kehidupan politik selama lebih dari 40 tahun tidak serta-merta memunculkan kesan bahwa ia sangat tergantung pada politik. Jadi Sultan Hamengkubuwono IX tidak merasakan bahwa politik itu adalah hal yang penting dalam suatu seperti pekerjaan yang harus dikejar. Oleh karena itu Sultan Hamengkubuwono secara pribadi sangat jarang menjadi sasaran politik kelompok radikal ketika terjadi gejolak politik nasional, walaupun dalam kenyataannya ia merupakan bagian dari kelompok yang selalu dipersoalkan ketika berkembang tuntutan perlu adanya perubahan. Yang keempat, Sultan Hamengkubuwono IX diposisikan sebagai seorang demokrat. Namun ia juga pernah menjadi wakil dari seorang presiden yang dianggap sangat tidak demokratis. Dan terakhir, Sultan Hamengkubuwono IX seakan-akan berharap dinasti Mataram yang diwarisinya tetap terus hidup dalam konteks Indonesia. Namun ia juga bukan tidak jarang mengirim tanda bahwa warisan lama itu dapat berakhir kapan saja di tengah Indonesia yang terus berubah. Sangat menarik. Jadi saya mencoba menyarikan 5 hal itu yang saya anggap sebagai kenyataan, walaupun di dalam bukunya Pak John itu tidak ditulis dengan banyak hal, tapi saya melihat 5 hal ini yang sangat penting. Tetapi satu hal yang saya lihat di dalam tulisan dari keseluruhan tulisan yang disampaikan oleh Pak John Monfils ini adalah apa yang saya sebut dengan kemampuan instingtif, ya, dari Sultan Hamengkubuwono IX yang saya lihat dia seperti kalau dia tahu lebih dahulu sesuatu sebelum terjadi. Mohon maaf kalau saya berbahasa Jawa kurangnya itu urung sadurunge minar. Ini adalah satu hal yang begitu terasa sekali dalam setiap langkah pilihan yang dia ambil. Dia memilih, dia tahu betul jalan apa yang dia pilih. Ya. Jadi ini kekuatan instingtif ini begitu terasa, sehingga temannya misalnya dalam kasus Sultan Hamid yang begitu yakin tadi disampaikan oleh Pak John, dan juga Belanda yang sudah sangat yakin bahwa akan ada mendapat dukungan, ternyata Sultan Hamengkubuwono IX lebih memilih, ya, untuk tetap memilih sebagai Raja Jawa Republikan. Jadi dia tetap memilih itu daripada mengikuti jejak Belanda. Jadi ini adalah pilihan-pilihan yang terus dia ulang berkali-kali sampai akhir hayat. Saya melihat kekuatan instingtif ini luar biasa sekali yang dia miliki. Karena apa? Karena saya ingat saya masih sangat
muda waktu itu saya mahasiswa tahun pertama atau kedua ketika Sultan Hamengkubuwono ke-9 berbicara di sekarang Pura Wisata beberapa puluh tahun yang lalu. Itu kesempatan yang pertama saya hadir secara langsung melihat beliau, dan itu terus menjadi ingatan yang melekat pada diri saya. Dan dari cerita yang dia sampaikan, kemudian apa yang saya baca dari waktu ke waktu, dan melihat kenyataan-kenyataan yang ada dalam semua proses, kekuatan itu dimiliki, kemudian membentuk sebuah realitas. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan banyak orang menganggap bahwa beliau adalah apolitiko. Tetapi memang dia tidak seperti Syahrir yang intelektual. Dia bukan Hatta yang ahli administrasi. Dia juga bukan Soekarno yang penuh karisma karena kemampuan oratornya. Tetapi kecerdasan dan kebijakan yang dimiliki ini kemudian menuntun beliau menentukan arahnya, yang saya sebut beliau ini adalah nasionalis Indonesia yang sejati. Beliau memang terlambat, saya bisa mengatakan, dalam kenyataan beliau terlambat berinteraksi dengan nasionalisme Indonesia. Terlambat dibandingkan, kalau kita bandingkan dengan para pendiri bangsa yang lain, dia terlambat. Tetapi begitu dia berinteraksi, dia menyatakan masuk kafah, kalau orang dalam tradisi Islam, masuk kafah dan tidak pernah mundur. Dia terus berjalan, dia terus berjalan dan tidak pernah mundur sekalipun. Dan ini saya kira kekuatan terbesar yang dimiliki oleh dia. Sehingga sebenarnya saya ingin menyampaikan satu pernyataan, tapi saya sudah sampaikan pada Profesor beliau, saya tidak berani menyampaikannya saat ini karena pasti geger bangsa ini. Karena secara historiografis, karena sejarah itu kan selalu ada unsur subjektivitasnya. Tetapi kekuatan pada kecerdasan dan kebijakan pada saat yang sama ini, yang kemudian diikuti oleh keputusannya untuk berjalan di atas nasionalisme Indonesia tanpa, ini yang paling penting, tanpa pernah melepaskan dirinya sebagai seorang Jawa. Jadi Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah sebuah figur yang mampu menghadirkan nilai yang lama dan yang baru secara sempurna menurut saya, sehingga inilah yang menjadikan dirinya menjadi begitu kokoh di dalam proses sampai akhir hayatnya. Yang terakhir saya ingin sampaikan, buku ini pantas untuk diterjemahkan. Dan saya berharap bukan hanya dalam bahasa Indonesia. Saya sangat berharap juga diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Dan yang penting, tapi mohon dipilih penerjemah yang betul-betul paham, karena sekali lagi dengan segala maaf dan penghargaan saya yang besar terhadap buku ini, narasi literernya tidak mudah untuk diikuti. Karena itu kita memerlukan seorang penerjemah yang betul-betul baik di dalam proses ini, sehingga ini akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi saya kira bagi semuanya, bagi Indonesia dan juga tentu saja bagi keistimewaan Yogyakarta. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Bambang Purwanto. Dan memang setelah membaca buku ini adalah buku yang sangat menarik. Bukan buku yang merupakan pemujaan terhadap seorang tokoh. Dan catatan dari Prof. Bambang tadi bahwa
Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah sosok yang bijak dan cerdas dalam waktu yang bersamaan dengan insting yang baik juga. Dan kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu tamu undangan untuk bisa langsung berdiskusi dengan penulis buku dan juga kedua pembahas. Mengingat karena waktu kita sangat terbatas, mungkin kita batasi terlebih dahulu untuk 3 penanya. Kami silakan 1, 2, 1 lagi, 3 di sana. Ibu terlebih dahulu, mohon maaf, di sini ada 2 bapak. Silakan bapak. Mungkin panitia bisa membantu penanya pertama bapak ini dan juga bapak yang berbaju merah. Yang ketiga adalah ibu berjilbab hitam. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono, beserta Ibu Kandung Mas, Bapak Wakil Gubernur, Bapak para hadirin sekalian. Terlebih dulu saya perkenalkan, nama saya Adi Ajaya, bukan orang Jaya, Belitung. Kebetulan saya dari wakili Gubernur Angkatan Udara, jabatan saya Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara. Hanya menyampaikan saja, tidak bermaksud tadi memutuskan atau apa. Kepada beliau barangkali ada sedikit tambahan masukan untuk Bapak John Monfils pada halaman 319. Identity Hamengkubuwono as a politician and the vision of being a political of standing above politics. Page 319. Menurut kami, tadi beberapa penjelasan, beliau bukan politician. Beliau adalah statesman. Beda. Dan ada tambahan. Politician adalah orang yang berpikir tadi arah politik. Tapi kalau beliau ini adalah negarawan istilahnya. Kali perlu kita bahas itu. Kenapa? Satu tadi dibahas kecintaan beliau terhadap Yogyakarta ini, Pak. Dan kalau saya bilang smartnya beliau ke masa yang akan datang ini, bahwa keabsahan istimewa Yogyakarta harus di-approve secara politik. Makanya pada saat itu beliau meninggalkan Yogyakarta menjadi wapres, menyerahkan kepada Pak Alam tidak selama negara, membuktikan kesempatan beliau ke depan, kecintaan beliau ke Yogyakarta ini untuk melegalkan Kesultanan Yogyakarta ini diakui secara politik dan secara sejarah, itu menjadi wapres. Dan dengan usaha beliau yang keluar undang-undang tentang keistimewaan Yogyakarta. Itu saja tambahan dari saya. Barangkali yang akan perlu hargai kepada beliau, terlepas sebagai seorang manusia biasa, yang saya setuju beliau bisa naik ke atas, bisa naik ke bawah, dan orang yang usukan juga. Tetapi perlu diingat, beliau tidak hanya sebagai politician, tapi sebagai statesman, negarawan, dan dari sisi akademis membahas untuk halaman 19. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Dharma Setiawan. Saya Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak John, mohon maaf saya belum sempat beli buku ini sebelum acara malam ini, sehingga belum sempat membaca isi buku. Hanya resensi dan beberapa artikel yang ada di media. Malam ini beruntung dengar langsung ada satu hal yang ingin saya usulkan. Jika ini diterjemahkan ataupun diterbitkan ulang, ada baiknya mempermudah pembaca untuk menuliskan karir Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang mana diuraikan secara penuh di dalam buku. Misalkan diurutkan saja, ini lahir, ini berangkat sekolah ke Belanda, ini kembali dinobatkan menjadi sultan, diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan seterusnya. Kalau saja ada keterangan itu akan mempermudah
siapapun yang membaca buku ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada event nasional yang sangat penting justru dilaksanakan di Indonesia pada saat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sedang off dari pemerintahan pusat, yakni pemilu tahun 55. Memang tidak menjadi fokus di dalam buku ini, tetapi ada hal yang sebenarnya patut dipelajari oleh generasi yang selanjutnya. Bagaimana peran Sri Sultan pada saat pemilu yang dianggap sebagai pemilu paling demokratis dan paling bagus itu. Di mana peran Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 waktu itu? Apa peran beliau? Bagaimana sikap beliau terhadap terutama 4 partai politik pemenang dalam pemilu tersebut? Karena ini kemudian akan menentukan sejarah Republik yang kemudian dibahas di buku ini pada saat banyak pemberontakan di daerah. Betapa menariknya Sri Sultan yang punya kewenangan kekuasaan di daerah istimewa Yogyakarta ini tidak terlibat justru pada saat daerah-daerah di hampir di seluruh Indonesia melakukan pemberontakan terhadap pemerintah pusat. Dan pada saat rekonsiliasi, sebenarnya para pimpinan pemberontak daerah ini meminta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Bung Hatta untuk kembali ke pemerintahan pusat agar rekonsiliasi pemerintah pusat dan daerah ini bisa terjembatani dengan baik. Karena almarhum memang sangat terampil untuk bicara dengan banyak pihak. Nah, jadi ada dua hal. Yang satu, peran beliau pada saat pemilu. Yang kedua, pada saat para tokoh pemberontak daerah ini meminta beliau untuk masuk dalam pemerintahan, tetapi tidak diberi tempat yang memadai oleh Perdana Menteri Juanda dan Soekarno pada waktu itu, tapi hanya diberikan menjadi kepala badan yang tidak terlalu powerful waktu itu, dan beliau menerima posisi itu. Mengapa Sri Sultan Hamengkubuwono bisa menerima posisi di Bapekan dan kemudian BPK yang belum sepowerful sekarang, pada saat beliau sendiri sangat tidak setuju dengan gagasan demokrasi terpimpin, karena beliau sangat demokratis. Nah, saya kira ini pertanyaan saya, Prof. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 beserta Ibu Hemas yang terhormat, beserta Bapak Ibu semuanya, Sugeng Dalu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Nur Endah Januarti, mewakili generasi muda kami dari Karang Taruna Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau berbicara mengenai Bapak Doro Jatun, memang ada banyak keteladanan yang kita temukan dari sosok beliau, gitu kan. Dan kemudian kalau saya berbicara di sini, kami berbicara mengenai mimpi. Kalau kami menangkap tadi, ada banyak mimpi beliau untuk Indonesia yang sudah dapat beliau wujudkan, seperti itu. Dan jika kita memperhatikan tulisan dari Bapak John Monfils yang tadi juga sempat diulas oleh Bapak Bambang, sangat menarik tadi di statement akhirnya ketika kemudian ada warisan yang ada di Yogyakarta ini yang itu bisa saja hilang di tengah kondisi Indonesia yang terus berubah-ubah. Jadi kemudian yang ingin saya tanyakan kepada Bapak John Monfils dan mungkin nanti analisa dari Bapak Bambang sendiri, dari kajian-kajian Bapak, apa mimpi dari Bapak Doro Jatun, mimpi sederhana beliau untuk Yogyakarta yang mungkin pada saat ini belum bisa terwujud. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan terlebih dahulu Pak John Monfils untuk bisa menanggapi, kemudian Prof. Jebel juga Prof. Bambang. Silakan. Tentang kata negarawan, ya oke, boleh dianggap begitu memang. Tapi setiap orang yang di bidang politik adalah
dengan definisinya politikus. Itu politikus jarang yang memang sampai ke tahap negarawan. Andai kata saya pikirkan kata itu yang memang saya akan pakai itu statesman. Fair enough. Yeah, okay. Tentang pemilihan tahun 55 dan waktu beliau di luar politik nasional, saya memang dalam buku saya catat periode itu, tetapi relatif ringan. Peranan Sultan pada pemilihan umum 55, saya tidak sengaja mencari bahan tentang itu karena saya kira dia peranannya relatif kecil. Mungkin saya kurang meneliti periode itu. Masalahnya konsentrasi saya adalah terhadap peranan beliau di tingkat nasional. Dan selain itu, kalau lihat buku itu sudah 376 halaman, jadi kalau masuk detail banyak sepanjang tahun 50-an mungkin terlalu besar. Tapi tentang usaha untuk menggabungkan Bung Hatta dan Sri Sultan ke dalam pemerintah demokrasi terpimpin, ya saya ada beberapa kira-kira 1 halaman 2 halaman tentang itu di dalam buku. Ada percobaan tapi gagal, ada percobaan lagi tapi gagal, dan akhirnya itu sesuatu kesempatan sebetulnya yang berharga tetapi meleset, yang memang merugikan Indonesia. Yang ketiga, saya tidak menonton. Pernah saya tidak pasti saya ingat ini dengan tepat, tetapi sesudah saya kira dia turun dari tingkat nasional, beliau tercatat dalam satu interview menyesal bahwa masih ada banyak orang miskin di Yogyakarta dan di Indonesia pada umumnya. Seolah dia rasa bahwa meskipun ada dia menawarkan jasa yang lumayan sepanjang bertahun-tahun, masih ada kegagalan, masih ada masalah yang ditinggalnya. Tetapi jelas waktu itu beliau sudah tidak tahan rezim Soeharto lagi. Itu sudah jelas dari masa jabatannya sebagai wakil presiden. Tapi saya kira pada dasarnya yang dia rasa belum terwujud waktu itu adalah meskipun ada sukses di bidang ekonomi dari sudut Orde Baru, tetap ada lumayan banyak orang miskin di Indonesia. Ya, memang ketika bicara mengenai isi buku A Prince in the Republic, memang banyak sekali sejarah di balik buku ini, dan mungkin dari kacamata seorang sejarawan, Prof. Joko bisa menanggapi ketiga penanya tersebut. Kami silakan. Terima kasih, menarik sekali dari susulan dan saran-saran dari Bapak-bapak tadi dan juga dari Karang Taruna. Saya kira itu menarik untuk catat dan ditanggapi nanti kalau buku ini diterjemahkan. Jadi kalau buku ini perlu disusun mungkin setengah populer, terlalu ilmiah. Ini wajar memang bukunya ilmiah sekali, gitu. Menggunakan metodologi pendekatan teori biografi
panjang lebar memang itu baik untuk kalangan umum, perlu disederhanakan. Dan tadi tentang konsep-konsep yang dimaksud tadi tentang negarawan atau statement dengan seorang leader itu saya kira menarik juga untuk dicakup karena masyarakat rupanya perlu wawasan pengertian tersebut. Yang berikutnya mengenai tadi dari Karang Taruna mengenai mimpi Indonesia atau mimpi dari Doro Jatun, saya kira itu menurut mimpinya bisa dilacak nanti dari buku Pak John ini juga dari buku-buku lain tentang mimpi Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari awal ya, mimpi Indonesia, mimpi demokrasi ya, karena usaha-usahanya selalu ingin mempraktekkan praktek demokrasi dari zaman DIY pertama dibangun dan juga beliau sendiri juga sudah dikenal atau mempunyai watak sebagai seorang demokrat. Yang penting saya kira mimpinya mungkin perlu disimak pesan beliau terhadap Saudara Memang Kaping Sedoso. Nah itu saya kira itu yang penting, bagaimana sebetulnya mimpi Saudara Kaping 9 itu ya, karena spesifik itu pesan kepada beliau supaya bertindak dan bersikap ya, diantaranya kalau yang benar itu katakan yang benar. Wah ini ya itu berarti beliau itu menjadi mimpi seorang pemimpin harus tegas dan berani mengatakan yang benar dan yang lain-lainnya. Yang berikutnya yaitu sikap pro rakyat. Saya kira itu mimpi dan juga di dalam takhta untuk rakyat yang itu saya kira menarik bagi generasi muda untuk menyimak itu mimpi-mimpi beliau, terutama sebetulnya kalau baca dari bukunya Pak John ini kan ya sebetulnya beliau nanti kan setelah menjadi wakil presiden kemudian mengundurkan diri dan tidak mau lagi. Nah itu pasti ada sesuatu yang beliau merasa tanda kutip kecewa, ada sesuatu mimpi yang belum belum terpenuhi, yaitu kepimpinan nasional yang demokratis. Itu rupanya salah satu impian menurut pendapat saya. Nah, ini generasi muda saya kira yang perlu melaksanakan. Jadi Karang Taruna saya kira itu. Nah, itu beliau saya kira ini mimpi. Beliau sebanyak kecewaan tapi tidak kelihatan. Memang tidak tampak kecewa, tapi sudah kecewa. Ya. Pada waktu dia kepimpinan makin lama makin pusat pada diri sendiri, nah, beliau rupanya tidak cocok. Ya. Jadi itu saya kira salah satu isyarat mimpi Indonesianya Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Terima kasih. Iya, baik. Ada yang perlu ditanggapi Pak Jo? Ya, kalau saya boleh reaksi sedikit terhadap yang dibilang oleh Pak Bambang tentang buku tentang buku yang sulit dibaca. Saya bisa menjamin sama pembaca-pembaca bahwa andai kata mereka mulai dengan bab kedua dan jangan baca bab pertama yang penuh teori, itu jauh lebih gampang. Boleh, itu tipsnya ya Pak John ya. Pak Bambang silakan. Terima kasih. Saya kira bahwa ada satu strategi yang bisa digunakan. Yang pertama ada pola selain penerjemahan tapi penyanduran. Jadi nanti buku ini bisa disadur di dalam oleh seseorang, kemudian yang membantu bersama-sama Pak John, kemudian
setelah itu hasil dengan satu buku yang mudah dibaca baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Jawa. Tapi yang kedua itu saya sangat berharap bahwa itu bisa direalisasikan dengan sangat baik. Yang kedua berkaitan dengan pemilu 55. Saya sebenarnya bisa jawab sebentar lagi Pak, karena kebetulan saya sedang menjadi seorang mahasiswa yang sedang menulis tentang pemilu 55 di Jogja dan Surakarta sebuah perbandingan, dan salah satu fokus pentingnya adalah peran dari Hamengkubuwono IX dan Pakubuwono ke-12 ya. Jadi memang ada fokus di sana. Tapi nanti kita bicaranya terlalu panjang. Tapi saya hanya ingin katakan analisis terhadap hasil pemilu baik di kota Yogyakarta maupun Yogyakarta secara keseluruhan sebenarnya dengan sangat mudah untuk dibaca. Sebenarnya seperti apa dan bagaimana sikap beliau secara politis pada saat itu. Saya kira saya hanya ingin menanggapi apa yang disampaikan dari Karang Taruna. Kalau saya melihat mimpi Sultan Hamengkubuwono ke-9 bisa kita lihat dari konteks sejarah Universitas Gadjah Mada. Saya kira itu adalah mimpi besar beliau yang wujudnya sekarang hanya kebetulan aja namanya Universitas Gadjah Mada, seakan-akan terlepas dari beliau. Tetapi sebenarnya itu mimpi besar yang luar biasa untuk menunjukkan bahwa Indonesia dari Yogyakarta ini memimpin peradaban baru dunia. Itu saya kira. Maka jelas sekali bahwa apa yang dia bayangkan, pendidikan menjadi kunci yang sangat penting. Pendidikannya itu apa? Dia ingin membuktikan. Kalau kita lihat dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada itu kan didirikan pada tanggal 16 sebenarnya, tidak 19 Desember 49. Ya, tanda tangannya itu adalah 16. Tetapi secara resmi dideklarasikan pada 19 Desember 1929. Itu apa sih sebenarnya? Itu maknanya sangat besar sekali. Para pendiri bangsa ini, dan harus diingat orang yang paling penting di dalamnya itu adalah Sultan Hamengkubuwono IX, ingin mengatakan setahun yang lalu Anda duduki ibu kota kami. Setahun kemudian kami berhasil mendirikan sebuah lembaga pendidikan tinggi yang merupakan representasi dari kesetaraan secara kultural, ya, maupun sebagai sebuah peradaban, yaitu adalah pendidikan tinggi. Nah, basisnya itu di mana? Yogyakarta. Maka dia membayangkan ini bukan soal menolak menerima pendidikan barat, bukan itu. Tapi coba kita lihat, perhatikan secara keseluruhan proses yang kemudian dijalankan oleh Universitas Gadjah Mada. Saya ingin mengatakan terutama di tahun 50-an, 60-an, bahkan mungkin di awal-awal tahun 70-an, ya, dan mungkin 80-an. Bagaimana apa yang sebenarnya yang dibayangkan? UGM menjadi pengemuka di dalam berbagai kegiatan yang rangkaiannya itu bukan hanya Yogyakarta, tetapi juga Indonesia. Jadi Yogyakarta ini selalu diposisikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam lingkup yang tidak pernah dipisahkan dari Indonesia. Jadi Indonesia dan Yogyakarta itu adalah seperti dua sisi dari satu mata uang, atau bahkan Yogyakarta itu adalah Indonesia itu sendiri dan Indonesia itu adalah Yogyakarta. Jadi maka kita akan lihat bahwa mimpi ini yang sebenarnya diinginkan, dan salah satu perbincangan kita itu adalah pendidikan. Nah, pendidikan itu adalah bagian dari peradaban. Nah, di dalam itu maka nilai kita akan lihat bahwa pendidikan tanpa dasar kebudayaan sendiri itu tidak akan pernah
bisa membangun sebuah peradaban. Saya kira itu yang paling jelas. Jadi kalau kemudian ditanyakan tadi adalah mimpi, ya bangunlah pendidikan di Indonesia yang didasarkan dengan kebudayaan. Kebudayaannya apa? Ya tentu saja kalau kita ngomong Yogyakarta, ada Jawanya di situ, tapi karena Sultan Hamengkubuwono ke-9 sudah memposisikan Yogyakarta dan Indonesia itu adalah satu. Maka Yogyakarta harus selalu memainkan peranan leading. Dia harus memainkan peranan penting. Kalau sekarang kelihatannya masih malu-malu Yogyakarta itu hadir, itu yang harus diwujudkan secara terus-menerus. Jadi Yogyakarta hadir bukan hanya sebagai Yogyakarta, bukan representasi Jawa, tapi representasi Indonesia secara keseluruhan. Disinilah perbedaan sangat-sangat mendasar. Saya kira tidak ada kata regiosentris, tidak ada kata etnosentris, tetapi yang ada di situ adalah hanya Indonesia sentris. Itulah fokusnya. Jadi kalau saya mengatakan mimpi Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk Yogyakarta, ya itu nampaknya Gadjah Mada sebenarnya universitas itu diarahkan untuk ke sana. Bahwa kalau sekarang sudah mulai ada distorsi ya harus dikembalikan. Jadi itu kembali. Saya kira nanti Ngarep Dalam bisa sebagai anggota MPA bisa menyampaikan kepada Bu Rektor atau siapa begitu, saya tidak tahu lah. Ya, saya kira ini bisa diteruskan. Itu saja, makasih. Baik, terima kasih Pak Bambang, dan mohon maaf karena waktu yang sangat terbatas sekali. Mungkin kami buka kembali hanya untuk satu penanya saja. Mohon bisa, silakan Bapak, mohon bisa menyampaikan pertanyaan dengan singkat. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Pertimbangan Karang Taruna, nama saya Arsiyanto. Tentang buku ini, kami sangat menghargai sekali karena ini juga akan membuka dunia tentang filosofi daripada Kesultanan. Jejak daripada Kesultanan Hamengkubuwono IX merupakan sosok yang patut ditiru oleh seluruh kalangan. Oleh karena itu, dari masa ke masa, dari masa anak-anak, masa revolusi, dan Orde Lama serta Orde Baru, beliau selalu ada untuk mengawal tersebut. Dari masa anak-anak, beliau ada gerakan-gerakan pemuda, gerakan pramuka. Ini adalah menjadi contoh yang patut untuk diteladani oleh bangsa kita khususnya dan dunia pada umumnya. Oleh karena itu, mohon kepada Pak Profesor berdua yang ada di UGM, baik itu Pak Suryo maupun Pak Pur, tolong untuk dimasukkan dalam dunia pendidikan tentang sejarah perjalanan Narso dalam Hamengkubuwono ke-9, karena beliau betul-betul sebagai pahlawan maupun sebagai raja yang bijak di kalangan kehidupan bangsa kita ini. Ini patut dicontoh karena sekarang ini bangsa kita kehilangan contoh seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 9 dari aspek dari sebagai pendidikan hasil produk pendidikan Barat, tapi tetap dia Indonesia. Itu betul. Jadi itu berarti ke depan kita bersama-sama atau Anda sebagai generasi muda perlu menyiapkan tadi identitas bangsa Indonesia secara kuat, yaitu dengan etos, spirit, moralitas dan spiritualitas yang kokoh sebagai orang Indonesia, ya, walaupun sudah hidup dalam zaman modern, zaman global, tapi tetap Indonesia. Kalau beliau tadi sekalipun sudah belajar di negeri Belanda, tapi tetap Jawa. Itu dalam itu. Tapi kita berharap itu harus
dikembangkan sekalipun sudah menjadi bangsa global, tapi tetap di dalamnya ini Indonesia. Saya mendukung dan ini tugas Anda sebetulnya yang akan menjadi pemegang estafet masa depan bangsa. Nah, mulai dari Yogyakarta, karena Yogyakarta itu bukan untuk Yogyakarta, termasuk keistimewaannya itu adalah untuk Indonesia. Terima kasih Mbak Sugeng, terima kasih juga kepada Bapak John Fries, Profesor Joko Suryo maupun Profesor Bambang Purwanto. Dan selanjutnya sebagai ucapan terima kasih dimohon Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berkenan menyerahkan kenang-kenangan berupa cenderamata kepada penulis dan juga dua pembahas. Terima kasih kepada Bapak Gubernur dan hadirin yang kami hormati. Dengan demikian, sesi dan acara bedah buku A Prince in the Republic, The Life of Sultan Hamengkubuwono IX of Yogyakarta pada kesempatan malam hari ini. Secara cuma-cuma kepada Bapak Ibu undangan yang hadir paling awal dan nama-namanya akan kami sebutkan berikut ini. Namun sebelumnya kami mohon maaf apabila nanti ada kesalahan dalam penyebutan nama. Yang pertama adalah Bapak Mulyadis dari Gowongan Kidul. Setelah ini kami mohon bisa menyebutkan dia di bidang legislasi. Kemudian Ana Yakin dari Jakarta, Antonius Januar dari Jakarta, Chris Wandi, selanjutnya Ibu Yati Presek, Ibu Apri Susiati dari FPP kesempatan malam hari ini telah selesai. Ibu diucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu.